Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Fahmi, SPI MSI. Saya dosen home base program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih. Kepakaran saya saat ini di program studi budidaya perairan, saya fokus di bidang nutrisi dan pakan ikan. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan atau yang menjadi dosen pengampu yang tersebar di semester ganjil dan semester genap. Teknik mengajar di kelas khususnya, saya mengajar dengan sistem ceramah atau diskusi di kelas yang melibatkan keaktifan mahasiswa, diantaranya diskusi tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk lebih detail saya deskripsikan di salah satu RPS mata kuliah nutrisi ikan. Nah, pada pertemuan pertama saya biasanya menjelaskan kontrak perkuliahan. Nah, apakah itu tentang kedisiplinan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang saya ampu, kemudian tentang praktikum. Nah, ini mungkin praktikum pertemuan setelah UTS biasanya. Nah, sebelum praktikum memang ada briefing pertemuan dengan mahasiswa bagaimana proses praktikum yang ada di Fakultas Pertanian khususnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, ini kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar nutrisi ikan. Di antaranya ada beberapa bahan kajian, yaitu peran nutrisi pada budidaya ikan, kemudian kebutuhan nutrien, selanjutnya tingkah laku makan dan sistem pencernaan. Nah, ini saya memang berusaha menjelaskan materi secara komprehensif. Pada pertengahan penyampaian materi, saya beri kesempatan kepada mahasiswa, mungkin ada materi yang kurang jelas ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Kemudian memang di akhir perkuliahan biasanya saya memberikan tugas. Tugas yang saya berikan berupa apakah itu bedah jurnal salah satunya, kemudian nanti dikumpulkan pada minggu yang selanjutnya. Nah, ada beberapa bobot penilaian yang saya jelaskan di awal perkuliahan atau di pendahuluan. Untuk kehadiran dengan bobot nilai 15%, praktikum 20%, nanti akan membuat laporan. Saya arahkan mahasiswa membuat laporan dan saya nilai bagaimana kualitas dari laporan. Kemudian kuis 10%, sama dengan tugas 10%, dan UTS 20%, dan terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, dengan bobot nilai 25%. Nah, sekali lagi saya tekankan dan saya jelaskan, di dalam saya memberikan materi, saya melibatkan diskusi aktif dengan mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin kalau ada memang pertanyaan, kita akan diskusikan secara komprehensif. Kemudian untuk detailnya, video mengajar bisa dilihat pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini dalam kesempatan ini kita memasuki materi mata kuliah nutrisi ikan. Nah, itu merupakan mata kuliah wajib ya di prodi kita.
program studi budidaya perairan. Nah, itu ada di semester 4 ya. Oke, sebagai pendahuluan, minggu sebelumnya sudah saya jelaskan tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester kita ke depan. Nah, ini pertemuan kedua kita, materi tentang konsep dasar nutrisi ikan. Oke, sebelum melanjutkan perkuliahan, kira-kira slide-nya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, di awal perkuliahan juga Bapak menjelaskan untuk tata tertib perkuliahan kita, khusus dengan saya, kedisiplinannya kalau misalnya terlambat 10 menit ya, boleh masuk kelas dengan catatan absen tidak berlaku dan tidak mengganggu peserta yang lainnya. Kemudian nanti kita ada praktikum setelah UTS kemungkinan, dan prosedurnya nanti sebelum UTS Bapak jelaskan apa-apa saja yang perlu kita siapkan, alat dan bahan. Kemudian untuk bobot penilaian, Bapak rasa sudah jelas kemarin ya di pertemuan pertama, untuk kehadiran sekian persen, tugas, keaktifan maksudnya diskusi kita di kelas. Apakah itu dalam tanya jawab, kemudian memecahkan studi kasus. Nah, kemudian bobot nilai untuk UTS juga sekian persen yang sudah saya jelaskan, dan yang paling tinggi itu di UAS ya, ujian akhir semester. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke materi tentang konsep dasar nutrisi ikan. Nah, nanti ada beberapa subjudul yang coba kita bahas. Yang pertama, peran nutrisi pada budidaya ikan. Nah, ini referensinya saya ambil dari Subandiono dan Hastuti tahun 2016. Ini merupakan buku ajar. Kemudian ada beberapa referensi nanti, apakah itu dari jurnal, kemudian beberapa buku yang lain ya. Khusus untuk materi ini, konsep dasar nutrisi ikan, saya mengambil referensi dari Subandiono dan Hastuti tahun 2016. Baik, sebagai pendahuluan, nampak ya? Tujuan utama kita dalam melakukan budidaya ikan atau pemeliharaan adalah memperoleh konversi yang efisien dari pakan menjadi daging. Nah, hewan darat juga selain komoditas perairan atau ikan pada umumnya, apakah itu hasil ternak sapi, kerbau, kemudian ayam ya, dan sebagainya. Tujuan mereka atau para petani itu atau para pembudidaya adalah untuk menghasilkan daging. Nah, dan produk akhirnya itu adalah dikonsumsi oleh manusia. Oke, dari referensi ini juga mengatakan bahwa ikan itu mampu mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi daging lebih efisien, khususnya dibandingkan dengan hewan penghasil daging lainnya. Nanti Bapak tampilkan berupa tabel perbedaan antara ikan dan hewan penghasil daging dalam mengkonversi pakan ya. Nah, kemudian pemahaman terhadap nutrisi pakan serta pakan dalam budidaya adalah penting untuk keberhasilan pemeliharaan ikan. Nah, ini jelas ya, karena beberapa referensi bahwa pakan itu menghabiskan atau biaya produksinya itu terbesar, sekitar 60-70%. Nah, makanya di dalam kita memelihara ikan ataupun membudidaya ikan
hal utama yang perlu kita perhatikan adalah penyediaan nutrien, ya, yaitu di dalam bentuk pakan. Oke, secara umum ilmu nutrisi itu dia berkaitan dengan berbagai penemuan ilmu di bidang kimia. Nah, ini sebagai contoh, di dalam saluran pencernaan itu dia kan ada proses enzimatik, ya, pemecahan nutrien yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, itu ada beberapa unsur-unsur kimia yang terlibat di dalam proses pencernaan. Kemudian biokimia. Nah, ini juga mata kuliah di semester 2 ya, kalau tidak salah. Biokimia ini, nah itu sebagai ilmu dasar. Mungkin materi kalian lebih paham ya dari dosen yang pengampu biokimia. Nah, makanya mata kuliah ini wajib lulus dulu sebelum mengambil mata kuliah nutrisi. Intinya hal-hal dasar yang perlu dipelajari supaya ada feedback lah, ada menyambung antara biokimia dan nutrisi. Kemudian ilmu nutrisi ini juga berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, itu mungkin bisa Bapak ilustrasikan proses pemecahan makanan dari mulut ya, dimulai itu secara fisika, kemudian diakhiri nanti dengan pembuangan feses dari anus ya. Kemudian ilmu nutrisi ini juga berkaitan tentang mikrobiologi. Nah, kalian udah PL ya? Udah. Nah, pernah mendengar istilah apa namanya penelitian PL IHTA Tiana kemarin? Bioflok ya. Nah, bioflok itu dia melibatkan beberapa mikrobiologi. Nah, di dalam arti mikrobiologi yang menguntungkan ya, jangan nanti mikrobiologi yang sifatnya merugikan bagi biota akuatik ataupun ikan yang kita budidaya. Nah, contoh kayak fermentasi. Nah, dengar ya, fermentasi. Nah, itu menggunakan ataupun melibatkan beberapa mikrobiologi untuk memecah dari nutrien-nutrien yang ada di pakan. Kemudian aplikasi mikrobiologi ini juga ada di perairan. Nah, itu tujuannya untuk sebagai contoh bioflok tadi ya, memecah ataupun menguraikan flok hasil dari sisa makanan yang akan dimanfaatkan oleh ikan. Kemudian ilmu nutrisi ini juga berkaitan tentang fisiologi. Nah, ini nanti ada materi energi dan bioenergetika. Nah, di dalam tubuh ikan itu nanti dijelaskan bagaimana pemanfaatan nutrien ataupun metabolisme yang ada di dalam tubuh ikan dan menghantarkan nanti menjadi proses pembentukan daging ya. Kemudian ini jelas ya, ilmu nutrisi berkaitan dengan kedokteran. Nah, genetika mungkin nanti kalau kalian penelitian menggunakan hormon. Nah, itu ada berkaitan apakah itu hormon diaplikasikan ke pakan, kemudian apakah diinjeksi ya atau disuntik melalui tubuh ikan. Kemudian matematika, kira-kira matematika apa tuh? Ada yang bisa jelaskan? Bapak kasih nilai plus nih. Kaitan ilmu nutrisi dengan matematika. Ya, silakan Ita. Mungkin kaitannya dengan ilmu matematika itu untuk menghitung dosis, misalnya dosis berapa habis nih Pak. Oke. STR misalkan. Oke, bagus ya jawabannya. Yang lain? Mungkin belum panas ya. Oke ya, itu salah satu kaitan ilmu nutrisi dengan matematika yang dijelaskan oleh rekan kita, Tatiana. Dia dalam menghitung dosis, mungkin untuk perlakuan ya. Kemudian sebagai contoh yang lain, kaitan ilmu nutrisi dengan matematika, waktu kita membuat formulasi pakan.
Nah, itu kan kita harus menyediakan bahan baku ya, ada makronutrien, mikronutrien, dan bahan tambahan yang lain. Nah, itu kan kita harus mengetahui berapa biaya yang habis untuk menghasilkan pakan yang akan kita buat. Kemudian ada juga kaitan dengan endokrinologi. Nah, ini hampir sama ya dengan genetika yang pengaplikasiannya hormon. Nah, ini juga biasanya orang-orang awam kalau dia berbicara nutrisi berarti dia hanya pemahamannya memberi makanan, ya kan? Memberi pakan. Nah, ternyata kalau kita sudah di dunia usaha ataupun kalian sebagai akademisi, sebagai calon peneliti lah istilahnya, ternyata pemahaman nutrisi itu tidak hanya sekedar memberi makanan pada ikan. Nanti kita bahas kaitannya yang tentang nutrisi ya, yang tidak ada sekedar memberi makanan. Oke, dari tadi kita ngomong nutrisi. Sebenarnya apa tuh nutrisi ikan ya pada khususnya? Nah, ini berdasarkan referensi tadi, nutrisi ikan adalah suatu ilmu yang membahas keterkaitan atau interaksi antara suatu nutrien dengan berbagai bagian dari organisme hidup. Nah, itu dia sebagai definisi nutrisi ikan. Jadi memang tidak hanya kita membahas tentang memberi makanan pada ikan. Nah, ini dia tidak hanya sekedar memberi makanan pada ikan. Ini beberapa turunan ya, ataupun beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, komposisi pakan. Nah, ini mungkin di proksimat ya, uji proksimat mungkin di kampus kita belum memadai. Nah, bisa nanti kalian kirim sampel ke USK atau Universitas Sakuala. Kalian kirimkan sampel, nanti di laboratorium mereka bisa menguji proksimat. Nah, di uji proksimat itu ada beberapa unsur yang bisa kita uji. Yang pertama, protein ya, kandungan protein dari pakan kita. Kemudian karbohidrat, lemak, kadar air, dan kadar abu. Kemudian di dalam nutrisi ikan ini juga dibahas tentang pemanfaatan pakan oleh tubuh. Nah, ini di pertemuan selanjutnya kita bahas secara detail. Kemudian pelepasan energi yang diproduksi. Nah, ini secara khusus nanti di bab energi dan bioenergetika. Selanjutnya, sintesis untuk pertahanan dan perawatan. Nah, ini dalam arti mungkin ikan-ikan yang terancam oleh predator ya. Dia kan perlu energi untuk ketahanan lah dari mangsa ataupun predator. Kemudian ini jelas untuk pertumbuhan, reproduksi, dan kontrol terhadap limbah yang dihasilkan. Nah, ini maksudnya dari sisa-sisa makanan yang berupa feses dan akan menjadi amoniak atau racun di dalam perairan. Oke, ini kalau secara umum definisi dari nutrisi adalah ilmu peningkatan gizi suatu organisme. Oke, kalau secara spesifik, nutrisi itu mengkaji makanan dalam kaitannya dengan kesehatan organisme. Nah, ini memang secara logika ya, kalau kita tidak cukup gizi atau tidak cukup nutrien, otomatis kita akan lemas atau sakit ya. Nah, makanya nutrisi itu hal-hal pokoknya nanti dia akan berkaitan dengan kesehatan organisme.
Di samping juga juga perlu ya, ada tadi reproduksi. Kemudian apa lagi? Ketahanan ya, ketahanan tubuh terhadap predator. Nah, kemudian nutrisi yang telah masuk ke dalam tubuh ikan itu, dia melibatkan berbagai reaksi kimiawi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Nanti dalam proses pencernaan ya, yang ada di usus ikan melibatkan ada beberapa reaksi enzimatik. Kemudian juga melibatkan proses-proses fisiologis yang mengubah bentuk makanan menjadi jaringan tubuh dan aktivitas. Oke, ini tadi yang Bapak jelaskan perbandingan konversi pakan atau feed conversion ratio atau FCR. Pernah dengar ya? FCR kalau nanti kalian penelitian tentang nutrisi, nah itu ada salah satu parameter FCR. Nah ini bisa kita bandingkan 1 lb daging atau 1 pon istilahnya ya. 1 lb itu satuan libra. Dia kalau dikonversikan sebesar 453,6 gram. Ya. Coba kita bandingkan dari beberapa hewan penghasil daging yang lain. Ternyata ikan itu dia lebih cepat ya dalam mengkonversi pakan menjadi daging. Memang ada juga yang lebih cepat lagi adalah sapi perah. Cuman kalau dibandingkan dengan yang lain, ikan juga termasuk ya paling cepat di dalam mengkonversi pakan menjadi daging. Bisa ya baca tabel ini kira-kira? Oke. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa saran ya dari penulis buku tadi. Kalau kita mau meningkatkan produksi, artinya produksi ikan yang kita pelihara dalam proses pemberian pakan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tingkah laku makan. Nah, ini secara spesifik nanti kita pelajari di bab selanjutnya, bagaimana tingkah laku makan ikan. Ternyata berbeda-beda ya setiap spesies, terutama ikan laut dan ikan air tawar. Kemudian kebutuhan nutrien. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Kalau kita mau meningkatkan produksi nih, mau meningkatkan produksi dari ikan yang kita pelihara. Nah, ternyata setiap spesies itu kebutuhan nutriennya itu berbeda-beda. Nah, sekarang istilahnya zaman canggih ya, bisa kalian lihat dari beberapa referensi, beberapa jurnal kebutuhan ikan yang secara umum kita pelihara atau kita budidaya. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau meningkatkan produksi, kita juga harus menguasai manajemen kolam yang tepat. Artinya selain kolam, wadahnya lah ya. Mulai dari pemilihan lokasi, kemudian sarana dan prasarana yang kita gunakan, itu harus tepat kita dalam memanajemennya. Nah, kemudian hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah spesies yang akan kita pelihara. Nah, secara umum sekarang saya lihat ikan nila merah ya. Ikan nila merah yang paling banyak diminati. Nah, ini kan bisa menjadi peluang. Setelah kalian melakukan survei, ternyata salah satu spesies ikan banyak yang diminati oleh konsumen. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya. Absen udah jalan ya? Sudah. Oke, itu nanti sebagai penilaian, itu juga sebagai bentuk penghargaan ya bagi kalian yang hadir. Jangan nanti disamakan tuh dengan
kawan-kawan kalian yang tidak aktif ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi, mungkin kurang berkenan. Boleh kita diskusikan juga di luar kelas, apakah itu di grup atau via WhatsApp Japri ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.